Baiklah, sebelum kita mulai kuliah kita pada sore hari ini, mari kita berdoa dulu ya untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing, supaya apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya, ada barokahnya, dan bisa diaplikasikan untuk pasien dan untuk pasien dalam pelayanan kita. Oke, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, masih on. Hari ini kita akan bicara mengenai hepatitis ya, hepatitis. Tapi kita batasi aja hepatitisnya, kan kita tahu bahwa hepatitis itu ada beberapa jenis, ada A, B, C, D, E. Monggo silakan masuk. Langsung aja cari tempat duduk. Oke. Hepatitis kan ada A, B, C, D, E. Nah, tapi kita batasi aja waktunya karena waktunya juga terlalu mepet. Kalau kita bahas ini nanti bisa jadi 2 pertemuan sendiri karena pertemuannya cuma satu pertemuan hepatitis. Oh ya, sebelum itu nanti ini kan materi kan sebenarnya adalah pertemuan ke-16 ya, pertemuan ke-15 ya. Pertemuan ke-15, maka untuk P14 sama P13, nah itu kemarin saya sudah buat rekamannya. Karena kita juga minggu depan itu adalah minggu tenang. Jadi kan kalau minggu tenang udah nggak boleh ada perkuliahan apapun, tidak boleh ada UAS apapun. Jadi memang harus benar-benar digunakan untuk minggu tenang, untuk belajar dan lain sebagainya. Jadi ini untuk yang pertemuan pertemuan yang ini kan materinya mengenai glomerulonefritis, kemudian ada sirosis hepatik, sama yang terakhir kita belajar mengenai hepatitis. Oke, nah kemudian karena kita masuk hari ini adalah pertemuan ini offline ya, offline. Nah, maka yang pertemuan ini itu sudah saya buatkan rekamannya, mungkin baru akan saya upload, insya Allah kalau nggak hari Kamis, hari Jumat, karena besok harus ngedit dulu, ya bagian-bagian mana kira-kira harus dipotong, ya, yang kira-kira nggak layak tayang, ya. Kemudian yang ini berarti kita buat secara online aja, online. Nah, berarti yang ini kita buat secara offline dan kita nanti nanti bisa linknya seperti biasa tak share di di YouTube saya ya, bisa dilihat di YouTube saya. Dan nanti minggu depan kan berarti minggu tenang, maka minggu depannya lagi ada ujian ya. Ujiannya itu nanti saya buat secara online aja ya, ujiannya buat online, materinya mungkin dari materi dari materi yang setelah Bu Tanti. Jadi ya materinya saya aja UASnya. Kemarin Bu Tanti udah ada kuis besar ya. Sudah ada, nanti UASnya itu dari saya aja, seperti itu ya. Untuk untuk UAS ini nanti saya buka di Teams itu selama 2 minggu. Jadi mulai hari pertama UAS sampai nanti 1 minggu kemudian itu akan saya buka di situ. Jadi nanti saya harapkan teman-teman semua itu mengerjakan pada 2 minggu ini, ya. Karena memang soalnya berupa tetap isian. Karena farmakoterapi kan kita nggak cuma pengetahuan, jadi kita harus ada argumentasi dan lain sebagainya. Ini nanti akan saya buat secara UASnya itu saya buat secara IC. Tetapi waktunya ada 2 minggu dan nanti bisa dikerjakan kapanpun dalam rentang waktu 2 minggu ini. Ya, jadi nanti tolong dimaksimalkan ini 2 minggu saya dikerjakan dalam waktu 2 minggu ini, sehingga saya harapkan tidak ada yang nanti setelah 2 minggu, Pak saya belum menyelesaikan ujian, saya belum begini-begini. Kalau seperti itu mohon maaf, saya nggak bisa memasukkan nilai kalian nanti di dalam ujian. Seperti itu ya. Memang karena waktunya juga sudah 2 minggu, jadi sudah nggak ada lagi kompensasi kalau lebih lewat dari 2 minggu itu. Nanti untuk linknya untuk link ujiannya nanti akan saya share ke ketua kelasnya, seperti itu. Oke? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan kira-kira? Belum ada ya? Oke, hari ini kita akan belajar bersama-sama bareng-bareng
mengenai sirosis mengenai hepatitis ya, mengenai hepatitis apa saja sih hepatitis itu. Oke. Nah, hepatitis itu sebenarnya adalah suatu infeksi yang menyebabkan inflamasi. Jadi kalau mau disederhanakan, ada infeksi dia akan menyebabkan inflamasi. Nah, dari inflamasi ini dia akan berkembang menjadi kalau tidak ditangani dengan baik, maka dia akan jatuh ke arah sirosis. Sirosis hepatik. Oke. Sirosis hepatik, ya kalau kita ketahui bersama bahwa sirosis hepatik itu adalah kondisi kronis di mana terjadinya komplikasi akibat gagalnya dari fungsi ginjal tersebut. Nah, maka kalau sirosis ini tidak tertangani dengan baik, maka dia akan jatuh ke arah HCC. Apa itu HCC? HCC adalah hepatocellular carcinoma. Atau secara sederhananya itu disebut sebagai kanker hati. Sehingga kalau sudah masuk ke arah sirosis ataupun masuk ke arah kanker hepatocellular carcinoma, itu sudah tidak ada obat yang bisa digunakan untuk menyembuhkan. Ya, terapinya yang bisa digunakan adalah apa? Kalau sudah sirosis hepatik atau HCC, terapi definitifnya cuma satu. Apa itu terapi definitifnya? Terapi untuk menyembuhkannya itu cuma satu, yaitu transplantasi. Transplantasi hati. Jadi ini adalah terapi definitif. Kalau memang dalam tanda kutip memang benar-benar mau sembuh, ya harus ini transplantasi. Tapi transplantasi biayanya nggak murah dan tidak bisa dilakukan di semua rumah sakit. Karena dia membutuhkan waktu dan lain sebagainya. Dan transplantasi pun itu juga tidak luput dari beberapa komplikasi. Salah satunya dia harus minum obat seumur hidup, ya, obat untuk menekan sistem imunnya. Supaya apa? Supaya tidak ada rejection dari tubuh ke ke organ yang sudah ditransplantasikan tersebut, dan itu juga menjadi suatu masalah tersendiri. Ya, seperti itu. Nah, tadi kan di awal disebutkan bahwa penyebab utamanya adalah infeksi. Nah, infeksi yang paling sering itu adalah disebabkan oleh namanya virus hepatitis. Hepatitis, ya, disebabkan oleh yang namanya virus hepatitis ini. Nah, virus hepatitis kalau kita pelajari bersama, ya mungkin ada beberapa juga yang sudah pernah tahu, virus hepatitis sendiri itu terdiri dari beberapa macam subtipe atau beberapa macam jenis, ya. Yang pertama itu adalah hepatitis A, kemudian ada hepatitis B, kemudian ada hepatitis C, D, dan E. Hepatitisnya ini. Ada virus hepatitis A, B, C, D, E. Nah, penampakannya seperti apa? Ada seperti ini. Jadi virus-virus itu bentuknya seperti ini. Jadi yang kayak segi berapa ya itu ya. Yang atas itu adalah virus hepatitis A, kemudian ini adalah hepatitis B, itu paling banyak jenisnya karena dia juga lumayan gampang bermutasi, ya. Kemudian ada hepatitis C, hepatitis D, dan hepatitis E. Ada itu gambar-gambarnya, ya. Kemudian untuk bahasan mata kuliah kita sore hari ini, ya, kita akan membatasi pada ini saja. A, B, C, D, dan E. Kenapa? Karena A, B, C, dan E itu lebih dari 60% penyakit hepatitis di dunia yang disebabkan oleh virus itu disebabkan karena ini. 60 sampai dengan sekitar 80% itu disebabkan oleh virus A, B, C. Jenisnya A, B, C. Sehingga itu adalah prevalensinya paling banyak. D dan E ada, tetapi jumlahnya kurang dari 20% ini. Jadi sangat sedikit sekali jumlah virus hepatitis yang tetap ada, kita tetap waspada, tetapi prevalensinya itu termasuk paling kecil di dunia. Seperti itu. Oke, nah berikutnya ini adalah ringkasan dari hepatitis A, B, C, D, dan E. Nah, bisa dilihat dari strukturnya, itu nama familinya itu kan bisa beda-beda ya. Ada kalau yang A itu adalah picornavirus, ada hepatnavirus dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan adalah ini, teman-teman. Jadi dari transmission, incubation dan lain sebagainya itu. Ya. Jadi kalau yang namanya hepatitis A itu dia ditransmisikan melalui fekal oral.
melalui dari mulut dan melalui dari kotoran, ya, fekal oral. Jadi tahun 2010-an sekian, jadi antara 2009 sampai 2010, saya agak lupa tahun berapa, itu di Jogja pernah terjadi outbreak hepatitis A. Karena apa? Karena di Jogja itu kan salah satu kota pelajar ya, jadi banyak orang dari pelajar dari perguruan tinggi dan lain sebagainya kuliah di sana, dan di sana mungkin ya pecel lele nyucinya nggak terlalu bersih ya, sehingga itu terjadi outbreak pada masa itu, dan itu sempat kejadian ya. Jadi dia dari alat makan, misalkan alat makan yang pinjem-pinjeman gitu ya, sama namanya anak kos ya, anak kos kan seperti itu, kadang pinjem-pinjeman itu bisa menularkan satu dengan yang lainnya. Itu berarti dia mulai dari fekal oral, berarti melalui dari mulut ya, itu juga bisa ditularkan seperti itu. Dan hepatitis A incubation periodnya itu pendek. Jadi hepatitis A itu lebih dikategorikan sebagai penyakit yang bersifat akut dibandingkan dengan hepatitis B ataupun hepatitis C. Dan berita baiknya adalah yang hepatitis A itu termasuk penyakit yang dalam tanda kutip adalah self-limiting disease. Penyakit yang bisa sembuh dengan sendirinya. Kalaupun diterapi, dirawat, itu hanya terapi bersifat simptomatik. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau hepatitis C sama hepatitis B itu adalah penyakit yang ditularkan melalui parenteral dan seksual. Jadi melalui hubungan yang tidak aman istilahnya, yang tidak pakai tidak pakai pengaman, itu sangat rentan sekali terjadi penularan hepatitis B, hepatitis C. Selain itu juga hepatitis B dan C itu juga bisa ditularkan dari ibu ke bayinya. Ya, itu juga bisa ditularkan. Seperti itu. Kemudian bisa juga dia dari parenteral juga bisa ditularkan. Misalkan para pengguna narkotika suntik ya, itu juga bisa karena ganti dia juga bisa menularkan hepatitis dari satu dengan yang lainnya. Kalau mungkin di rumah sakit ya udah nggak mungkin ya pakai jarum jarum yang bolak-balik harus disterilkan, nggak mungkin kan. Sekarang ya eranya sudah sekali pakai buang ya. Mungkin kalau eranya zaman kakek saya mungkin masih ada seperti itu, tapi kalau sekarang udah nggak ada ya. Bisa juga hal itu ditularkan melalui hal itu. Jadi kemudian ada juga bisa dari transfusi darah yang berkaitan dengan produk-produk darah, itu juga bisa menularkan. Seperti itu. Itu adalah yang B dan C. Dan menariknya adalah di sini, kalau yang tadi hepatitis A itu adalah penyakit yang bersifat inkubasinya short ya, pendek ya, dan dia juga dibilang sebagai penyakit yang bersifat akut. Nah, kalau hepatitis B dan hepatitis C itu adalah suatu penyakit yang memiliki masa inkubasi yang relatif panjang. Jadi kalau misalkan sekarang terkena dalam tanda kutip, misalkan ganti-gantian suntikan tadi, para pemadat yang ganti-ganti jarum suntik tadi, itu enggak hari itu juga langsung kena, atau beberapa hari kemudian langsung kena. Enggak, dia butuh waktu lebih lama. Baru muncul gejala-gejala dari hepatitis B dan C. Seperti itu. Ya. Kemudian kalau keparahannya, kalau hepatitis A itu biasanya berupa mild sama asimptomatik, kadang juga nggak ada gejalanya. Ya. Kemudian kalau B itu occasionally severe, cenderung parah, dan kalau yang bahkan hepatitis C yang kepalanya usually subclinical, jadi kayak nggak muncul gejalanya. Tetapi kalau kita lihat dari mortality rate-nya, yang kalau kena hepatitis A itu mortality rate-nya very low, sangat rendah. Tetapi kalau hepatitis B low. Jadi meninggalnya itu, si pasien tersebut itu meninggalnya bukan gara-gara infeksi dari hepatitisnya, tetapi dari komplikasinya yang ini tadi. Jadi nggak langsung mematikan jelek gitu, enggak, tetapi dia harus menyebabkan inflamasi menimbulkan sirosis menimbulkan HCC, baru kalau sudah HCC inilah yang yang menyebabkan kematian. Kematiannya, mortalitinya termasuk tinggi. Kemudian kalau yang D sama E itu walaupun tadi prevalensinya ini sangat jarang ya, sangat kecil, tetapi berita buruknya adalah mortality rate-nya tinggi. Angka kematiannya ini high, and kalau yang D high to very high, kemudian kalau yang E low but high in pregnant women, seperti itu. Jadi yang cukup berbahaya juga D ini juga cukup berbahaya, tetapi karena prevalensinya kecil mungkin masih belum menjadi prioritas untuk penanganannya. Mungkin seperti itu. Oke, next. Nah, hepatitis A, kita ngomongin dari A dulu ya, urut abjad ya.
Jangan lompat-lompat nanti bingung. Nah, hepatitis A di Amerika Serikat itu dengan maraknya dengan adanya program vaksinasi itu sempat terjadi penurunan jumlah atau prevalensi kejadian hepatitis A. Sempat turun, benar-benar turun. Akan tetapi pada tahun 2013 dia sempat terjadi namanya outbreak. Outbreak itu bahasa Indonesianya apa ya? Outbreak itu menjadi suatu wabah. Jadi kayak tiba-tiba melonjak aja angkanya. Ya mungkin itu karena adanya orang yang tidak mau vaksinasi dan lain sebagainya, itu terjadi outbreak, itu biasa seperti itu. Dan angka tahun 2017 dan 2018 itu terjadi outbreak lagi. Sehingga angka dan prevalensinya dari hepatitis A itu menjadi relatif tinggi. Seperti itu. Ya. Kalau di Indonesia kemarin saya ngumpul-ngumpul internet, kebetulan belum ketemu datanya. Nanti kalau ada datanya akan saya share kalau ada yang mau lebih belajar mengenai hepatitis. Oke, kemudian seperti ini, hepatitis A etiologinya disebabkan karena non-enveloped RNA virus of the Picornaviridae family. Jadi keluarganya virusnya itu namanya Picornaviridae. Nah, kemudian transmisinya itu terjadi melalui fekal oral because of HAV is seen in the faces of infected people. Jadi kalau proses sanitasi di lingkungan itu buruk, maka hal ini bisa saja menularkan kejadian hepatitis A di suatu daerah. Apalagi kalau misalkan ada suatu daerah gitu ya, sanitasinya buruk ya, kemudian dia juga memanfaatkan air tanah dan itu bisa saja air tanah itu tercemar atau terkandung virus ini. Oke? Kemudian dari alat makan yang digunakan itu juga bisa menularkan. Jadi melalui mulut dia penularannya. Nah, itu juga bisa menularkan hepatitis A ini. Seperti itu. Ya, jadi melalui fekal oral seperti itu. Kemudian juga tangan, kalau misalkan tangan misalkan yang megang-megang orang yang kena hepatitis A atau misalkan nggak dibersihkan atau apa, itu juga misalkan tangan, misalkan dia ada droplet gitu ya. Droplet ngomong, kalau orang ngomongnya sambil nyembur-nyembur, kemudian ke meja, kemudian mejanya nggak ketahuan dipegang, habis itu dia makan pecel, kan itu juga bisa fekal oral kan? Nah, itu juga bisa menularkan hepatitis A itu tadi. Oke, next, patofisiologinya. Pathophysiology, absorption in the stomach or small intestine allow entry into the circulation and uptake by liver. Jadi kalau misalkan tadi kita ngomong dengan pasien hepatitis A dan hepatitis dan dia nyembur-nyembur gitu, kemudian nggak kita bersihkan, kemudian kita habis makan, itu kan berarti masih ada droplet. Ya. Dropletnya itu juga bisa masuk ke mulut. Ya. Kemudian setelah dia masuk ke dalam saluran pencernaan, dia akan menyebar ke liver tadi. Nah, replication of virus occur within hepatocyte and gastrointestinal epithelial cell. Jadi, kalau ada virus yang masuk, maka dia akan melakukan proses yang namanya replikasi atau perbanyakan. Beranak lah, sederhananya. Di mana? Di hepatosit dan sel epitel saluran pencernaan. Hepatosit itu adalah nama sel dari sel liver. Sel terkecil dari sel dari liver itu disebutnya sebagai hepatosit. Kemudian ada epitel sel di saluran pencernaan, itu dia juga bisa berkembang biak di situ. Oke. Kemudian new virus particle are released into blood and secreted into bile by liver. Kemudian dia akan masuk dan dikeluarkan melalui bile itu melalui empedu, ya. And then virus either reabsorb to continue the cycle or excreted in the stool. Jadi dia bisa mengulangi siklusnya, memperbanyak diri di dalam hepatosit atau memperbanyak diri di dalam epithelial sel itu tadi, dan akhirnya semakin banyak jumlah selnya atau viral load-nya itu yang akan memperparah kondisi pasien, sehingga muncullah gejala-gejala dari hepatitis A tadi, ya, seperti itu. Oke, nah ini adalah sign and symptom, teman-teman. Ini adalah tanda dan gejala dari hepatitis A. Pre-icteric phase bring non-specific influenza-like symptom consisting of anorexia, nausea, kemudian fatigue, malaise, dan lain sebagainya. Biasanya gejalanya nggak spesifik. Yang muncul biasanya berupa anoreksia, nggak mau makan, nggak enak makan, nggak nafsu makan. Kemudian juga lemes, ya.
kemudian adanya mual, kan itu merupakan gejala-gejala yang non spesifik ya, yang enggak sangat apa ya, enggak spesifik. Saya aja dulu kena DB, gejalanya muncul seperti ini. Ya, ini bukan gejala yang spesifik seperti itu. Oke, next. Oke, next berikutnya adalah abrupt onset of anorexia, nausea, vomiting, malaise, bla 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 in upper quadrant abdominal pain with acute illness. Jadi dia sudah mulai muncul rasa nggak enak pada kuadran bagian atas. Di mana? Sini. Jadi kalau ini kita buat sebagai garis imajiner, ya, garis imajiner seret seperti ini, maka akan muncul gejalanya di sini, di kanan atas. Silakan. Ya, di kanan atas itu biasanya muncul gejalanya. Rasanya nggak nyaman di sini. Di sini kan juga ada lambung ya, ya itu juga bisa aja diagnosanya kalau nggak ngerti, makanya jangan diagnosa sendiri. Nah itu juga bisa muncul rasa nggak nyaman di sini, sebah dan lain sebagainya. Rasa sebah itu muncul akibat adanya hepatomegali. Apa itu hepatomegali? Hepatomegali adalah perbesaran dari liver. Jadi livernya itu membesar, bengkak kan berarti membesar ya. Nah, kemudian dengan liver yang semakin membesar itu dia akan menekan usus dan lain sebagainya, lambung dan lain sebagainya akan tertekan sehingga bisa saja itu menyebabkan mual. Oke, kemudian fase berikutnya adalah muncul icteria hepatitis is generally accompanied by dark urine, kemudian memperparah kondisi pasiennya. Sehingga pada kondisi-kondisi tertentu, kalau sudah icteria hepatitis itu muncul gejala ikterus. Apa itu ikterus? Tubuhnya menjadi berwarna kuning. Ya, muncul gejala kuning. Walaupun orangnya ireng dof seperti saya, ireng dof seperti saya ini, itu juga masih muncul gejala kekuning-kuningannya. Ikterinya bakal nampak. Tetapi yang paling nampak itu munculnya dari mana? Di sini, sklera mata. Ya, itu akan berwarna kuning. Nampak banget. Ya. Atau urinnya itu biasanya muncul berwarna coklat. Kecoklat-coklatan. Lagi nggak minum teh kan? Aduh. Itu. Jangan minum teh nanti habis langsung dibuang gara-gara saya ngomong ini, enggak ya. Jadi warna urinnya itu, warna urin yang muncul akibat hepatitis A itu bisa mulai dari berwarna kuning sekali, ya kuning, even sampai ke berwarna coklat. Dark brown itu kalau di sini disebut sebagai dark urine. Jadi warnanya kecoklatan seperti itu karena bilirubinnya itu banyak keluar. Nah, jadi warnanya cenderung ke arah coklat, kuning kecoklatan seperti itu. Ya. Kemudian kalau dari pemeriksaan itu biasanya ada muncul ikteri, kemudian ada skin, warnanya kuning, kulitnya berwarna kuning seperti itu. Kemudian juga secretion. Kemudian ada penurunan berat badan antara 2 sampai dengan 5 kg. Karena apa? Satu, dia tadi mengalami yang namanya anoreksia, nggak nafsu makan. Iya kan? Perutnya besesek. Kalau perutnya besesek kan jadi nggak mau makan kan? Nah, itu juga bisa terjadi penurunan berat badan antara 2 sampai dengan 5 kg. Kemudian adanya hepatomegali. Kalau hepatomegali itu bisa tahunya dari mana ya? Mungkin dari pemeriksaan menggunakan USG atau seperti apa. Kemudian yang bisa kita tahu berikutnya adalah positif serum imunoglobulin M antihepatitis A. Jadi kalau ada pemeriksaan darah itu menggunakan imunoglobulin maka akan muncul hasilnya positif. Kalau udah itu bisa dinyatakan ya ini adalah hepatitis A. Jadi kan ada pemeriksaan imunoserologi ya, kan ada macam-macam. Nah, ini spesifiknya adalah imunoglobulin M antihepatitis. Atau kalau nggak pemeriksaan yang nggak spesifik, itu bisa menggunakan namanya ini. SGPT sama SGOT atau ALT, AST. Ini yang bisa digunakan untuk pendeteksian atau digunakan untuk dokter mendiagnosa bahwa seseorang itu mengalami hepatitis. Tetapi sekali lagi itu dia tidak spesifik. Iya, memang adalah masalah pada liver, tetapi spesifiknya apa? Belum tahu. Apakah A, B, C, D, E? Belum tahu. Makanya yang lebih baik adalah langsung pemeriksaan ini. Imunosero ini paling bagus, tapi biasanya relatif lebih mahal. Kalau udah berkaitan dengan imun itu pemeriksaannya paling mahal itu. Ya, seperti itu.
Kemudian ada juga pemeriksaan bilirubin, gamma globulin dan lain sebagainya. Itu juga bisa digunakan. Digunakan untuk pemeriksaan. Nah, incubation period of HAV is approximately 24 day with a range 15 sampai dengan 50 hari. Jadi antara 15 sampai dengan 50 hari itu adalah masa inkubasinya. Setelah melewati masa inkubasi, barulah muncul gejala-gejala ikterus tadi. Ya, kirimnya dimulai 1 minggu setelah seperti itu. Oke, next, hepatitis A. Treatmentnya, the majority of people infected with HAV can be expected to fully recover without clinical sequelae. Jadi orang dengan hepatitis A itu dia bisa sembuh, ya bisa sembuh tanpa ada gejala sisa sama sekali, tanpa ada gejala sisa sama sekali, seperti itu. Nah, nearly all individual have a clinical resolution within 6 months of the infection, and majority will have done by so 2 months. Jadi benar-benar bisa sembuh itu benar-benar kalau dicek sudah nggak ada kalau pemeriksaan imunoseronya tadi sudah negatif itu sekitar 2 bulan. Ya mungkin kalau perawatan di rumah sakit hepatitis A nggak sampai 2 bulan ya Bu ya. Mungkin cuma beberapa hari aja setelah kondisinya akutnya lewat baru dia boleh pulang. Seperti itu. The ultimate goal of therapy is complete clinical resolution. Tujuan dari terapinya adalah resolusi klinisnya. Tadi kan sekali lagi orang dengan hepatitis A itu yang muncul adalah gejala-gejala klinis, misalkan hepatomegali, mual muntah dan lain sebagainya, ikteri dan lain sebagainya. Nah, tujuan dari terapi adalah menghilangkan atau menghilangkan gejala-gejala tersebut. Ya. Other goals include reducing complication for infection, normalization of liver function, and reducing ineffectivity and transmission. Jadi kalau bisa, yang penting itu adalah tadi gejala klinisnya hilang. Gejala-gejala yang muncul tadi hilang semua. Kemudian menormalkan fungsi livernya tadi. Kalau peningkatan SGPT-SGOT berarti SGPT-SGOT-nya turun. Imunoseronya menjadi negatif dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah reducing ineffectivity and transmission. Jadi bagaimana supaya virus tadi itu tidak menular ke orang-orang lain. Seperti itu adalah tujuannya. Dengan mengeradikasi bakteri, mengeradikasi virusnya atau membunuh virusnya dengan antivirus dan lain sebagainya. Ya, itu treatmentnya. Oke. Treatment berikutnya adalah no specific treatment option exists for HIV infection. Instead, patient should receive general supportive care. Jadi, sejauh ini tidak ada terapi yang spesifik untuk terapi hepatitis A. Yang ada hanyalah terapi bersifat suportif. Ya, bersifat suportif aja yang ada. Kalau misalkan dia mual, diberikan anti mual, kalau dia digantikan kalau begitu dia diberikan dan seterusnya. Nah, prevention and prophylaxis are key to management virus. The importance of good hand hygiene cannot be overemphasized to preventing disease transmission, seperti itu. Jadi higienislah, kebersihan tangan itu tetap diperhatikan. Nggak cuma era COVID aja ya. Jadi masih ada banyak beberapa penyakit yang berawal dari tangan. Ya, kalau orang Jawa dulu punya suatu kebiasaan atau istilahnya kearifan lokal. Kalau zaman dulu, zaman mbah saya itu kan kalau setiap rumah itu bisa ada gentongnya di depan ya. Depannya ada gentong, ada padasane. Itu tujuannya apa sih? Untuk kita cuci tangan, cuci kaki. Kalau mbah-mbah kita dulu bilangnya itu adalah untuk ngilangi sawan. Tetapi sekarang baru terbukti. Fungsinya buat apa sih padasan seperti itu? Ya untuk cuci tangan. Karena kita sawan mungkin ibaratnya mbah-mbah, mungkin dia habis ngapain kemana kemudian sakit. Nah, kan nggak ketahuan kan? Seperti itu. Jadi mungkin dengan cuci tangan, ya cuci kaki, itu akan menghilangkan bakteri-bakteri atau virus-virus yang nempel di tangan kita. Nah, kemudian menariknya adalah sejauh ini hepatitis A itu juga ada vaksinnya, teman-teman. Ada vaksinnya. Nah, recommendation for hepatitis A virus vaccination. Jadi ada beberapa vaksin yang bisa diberikan untuk mengatasi hepatitis A ini. Nah, yang direkomendasikan adalah anak-anak dengan usia kurang dari 1 tahun. Mungkin ini kalau ada yang papa muda sama mama muda, kalau barusan hamil,
ya, nanti anaknya kalau sudah lahir sebaiknya memang segera diberikan imunisasi hepatitis A. Walaupun itu seingat saya itu bukan imunisasi dasar wajib ya, tetapi bisa kita lengkapi dengan seperti ini. Kemudian anak-anak atau dewasa usia 2 sampai dengan 18 tahun who live in state or community where routine hepatitis A vaccination have implemented because of high disease incident. Jadi untuk anak-anak yang misalkan kita hidup di daerah yang hepatitis A-nya itu prevalensinya tinggi sekali. Kemudian person traveling or working in country that have high or intermediate endemicity of infection. Misalkan kita tugas ke luar negeri atau ke negara-negara yang menjadi endemi dari hepatitis A. Kemudian itu pecinta sesama jenis, misalkan laki-laki yang suka sama laki-laki, nah itu juga itu bisa divaksinasi, ya. Kemudian pengguna obat-obat ilegal itu juga sebaiknya divaksinasi, ya, dan lain sebagainya. Nanti bisa dibaca sendiri. Oke, next treatmentnya adalah untuk treatment itu sejauh ini baru ada satu yang bisa diterima secara umum berdasarkan penelitian yang ada dan juga memiliki hasil yang bagus. Nah, penelitian yang bisa digunakan untuk pengobatan hepatitis A yang dalam tanda kutip lebih spesifik dibandingkan general treatment tadi itu adalah imunoglobulin. Ya, kita bisa menggunakan namanya imunoglobulin. Mungkin mereknya bisa pakai Gamaras atau apa gitu ya. Imunoglobulin, tetapi sekali injek kan harganya juga lumayan, sekitar berapa? 2 juta atau 3 juta gitu. 4 juta. Hah? Wah, ya itu 4 juta sekali suntik kan. Nah, ini adalah hepatitis A. Kemudian IG, immunoglobulin is used when pre or post exposure prophylaxis against HIV infection is needed. A person whom vaccinated not an option. Jadi immunoglobulin is preferred for children kurang dari 12 bulan ya benar, dan untuk post exposure prophylaxis untuk pasien dengan usia lebih dari 40 tahun. Kemudian pasien dengan chronic liver disease and person allergic to part of vaccination. Nah, IG immunoglobulin is the most effective if given incubation period of the infection. Jadi dia kalau bukan dalam tanda kutip bukan purely untuk mengobati, tetapi dia bisa digunakan untuk profilaksis. Misalkan kita menangani orang-orang yang habis kita terpapar lah kira-kira terpapar, itu yang paling digunakan adalah pada periode inkubasi. Jadi antara berapa tadi inkubasinya 14 sampai dengan 30 hari ya kalau di awal kalau salah tadi. Coba tak lihat dulu. Sampai 50 ya? Oke. Ya. 15 sampai dengan 50 hari itu bisa digunakan. Nah, receipt of IG within the first 2 weeks of infection will reduce ineffectivity and moderate infection in 85% of pasien. Jadi memang bisa menurunkan angka kejadian sampai dengan 85%. Ya. Kemudian pasien who receive at least 1 dose of HAV vaccine at least 1 month earlier do not need pre or post exposure prophylaxis with IG. Nah, kemudian dosing of immunoglobulin is the same for adult and children. Jadi anak-anak sama dewasa sama dosisnya. Ya, anak-anak sama dewasa dosisnya sama. Jadi tidak ada perbedaan untuk immunoglobulin antara anak-anak maupun dewasa, ya. For post exposure prophylaxis and for the short term pre-exposure, coveragenya kurang dari 3 bulan, diberikan dengan dosis tunggal 0,02 mili per kilogram berat badan dan diberikan secara intramuskular. Ya, diberikan secara intramuskular pada otot deltoid. Otot deltoid itu yang ada di sini. Ya, di sini. Jadi dia diberikan secara suntikan. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah terapi yang bisa digunakan untuk treatment dari hepatitis A. Jadi memang tadi di awal disebutkan bahwa hepatitis A itu bukan penyakit obatnya itu masih belum ada yang spesifik untuk hepatitis A. Tetapi kalau untuk mengurangi paparan, misalkan kita terduga mengalami paparan dari hepatitis A, maka kita bisa menggunakan imunoglobulin ini. Sekali suntik tadi 4 juta tadi ya. Ya, seperti itu. Oke, next. Ini adalah hepatitis B. Hepatitis B adalah suatu hepatitis yang cukup banyak kejadiannya di
Indonesia. Bahkan di Indonesia pun juga masih ada kasusnya yang masih lumayan tinggi sekali. Ya, according to CDC-nya Amerika, 12% dari global population live an area of low prevalence of hepatitis B. Berarti sekitar berapa? 88%, ya, 88% orang di dunia ini dia hidup di daerah dengan prevalensi hepatitis B itu tinggi. Seperti itu. Nah, define where area kurang dari persen HBsAg positif. Jadi kalau tadi kita bisa ngecekkan dari HBsAg-nya, dari HBsAg antigen positif. Nah, prevalence can be vary regionally, however, area commonly associated with high infectivity rate include Sub-Saharan Afrika, most of Asia. Kita kan juga masih di Asia ya, jadi termasuk yang lumayan tinggi. Kemudian di daerah Amazon, kemudian Eropa Selatan dan Eropa Barat itu termasuk lumayan tinggi prevalensinya. Dan di Amerika Serikat sendiri sekitar 847.000 orang sampai dengan 2,2 orang pasien itu memiliki hepatitis B kronis. Ya, 2,2 juta, mungkin kabupaten kota Malang jumlah penduduknya, mungkin loh ya, tapi juga nggak tahu, belum pernah melihat data kota Malang seberapa banyak. Sampai dengan 2,2 juta orang di Amerika Serikat, jadi di Amerika Serikat dia yang mengalami mengalami infeksi kronis dari hepatitis B. Nah, ini berikutnya annual rates of acute case vary, but in 2016 the number of HBV cases was 20.900 orang per tahun. Ini yang baru loh. Jadi 2016 itu disebutkan bahwa prevalensi orang yang baru terkena hepatitis B itu sekitar 20.000 orang. 20.900 orang per tahun. Nah, substantially increase in the number of cases of HBV reported in 2016 to 2016, number state over attribute injection drug use and opioid endemic. Jadi kalau hepatitis B di Amerika Serikat itu dia paling banyak akibat penggunaan jarum suntik. Paling banyak. Seperti itu. Kemudian high risk rates of acute HBV were reported among men. Paling banyak pada laki-laki, white non-Hispanic or black non-Hispanic. Ya, jadi pada orang-orang kulit putih dan orang kulit hitam paling banyak. Ini bukan rasis ya, tapi memang seperti itu. Dan juga berusia antara 30 sampai dengan 49 tahun. Jadi bisa jadi juga ini karena golongan-golongan jeruk makan jeruk itu tadi. Ya kan? Ini kan paling banyak pada laki-laki juga, pada laki-laki. Ya, seperti itu. Dan menariknya, kalau tadi kan hepatitis kan ada A, B, C, D, E ya. A, B, C, D, E. Nah, ternyata hepatitis B itu dia juga memiliki genotype yang berbeda-beda. Kalau ditelusuri dari genetiknya, itu memiliki gen yang berbeda-beda. Genotype dari B itu ada ada A, B, C, D, E, F, G, H. Di ke bawah lagi itu ada banyak. Kalau tadi kan genotype dari kan ada A, B, C, D, E. Ini kan hepatitisnya. Nah, ini yang B itu subnya ada banyak kali sampai H. Ada A, B, C, D, E, F, G, H. Tenang, ini nggak bakal kita pelajari terlalu banyak. Ini biarlah urusannya orang molekuler, masalah genotype ini. Ya, seperti itu. Tetapi yang menariknya adalah genotype itu berkaitan dengan geografik. Jadi bukan pelajaran geografi, tetapi terkaitan dengan daerahnya. Misalkan genotype A itu yang paling banyak mostly terdapat di Northern and Central Europe. Jadi ada di Eropa Utara atau di Eropa Tengah. Ya. Kemudian ada di Amerika Utara sama di daerah Sub-Sahara. Itu prevalensinya paling tinggi. Kemudian genotype B sama C itu yang paling banyak terdapat di Southeast Asia and Japan. Jadi di Asia Tenggara dan Jepang itu genotipenya adalah B dan C. Ya. Kemudian Mediterranean region itu adalah di D, Middle East itu D juga, India juga D. Kalau F itu rata-rata di Amerika Tengah sama Amerika Selatan, kemudian Amerika Utara, Polinesia, dan lain sebagainya. Seperti ini. Nah,
Kemudian etiologinya itu bagaimana sih etiologi dari hepatitis B itu? Nah, HBV is an DNA virus that infect hepatosit. Jadi itu adalah virus yang menyerang pada hepatosit. Hepatosit tadi sudah saya sebutkan bahwa hepatosit adalah sel dari liver. Itu disebutnya sebagai hepatosit. Dia akan menyerang langsung ke situ. Nah, HBV is transmitted sexually, parenterally, and perinatally because of concentration HBV is high in blood, serum, and wound exudate of infected person. Jadi ini adalah jalur-jalur dari dari penggunaan transmisi dari HBV. Ya tadi sexually itu bisa tertular dari pasangannya. Ya. Kemudian parenterally dari ibu ke anaknya juga bisa. Kemudian perinatal itu juga bisa, melalui anus juga bisa, perinatal. Ya. Nah, ini biasanya kalau menggunakan contaminated dialysis equipment, penggunaan obat, penggunaan alat-alat yang non steril, tato, itu juga bisa menjadi salah satu penyebab transmisi dari hepatitis B tersebut. Seperti itu. Nih. Nah, ini adalah patofisiologinya. Patofisiologinya adalah upon infection, replication of virus begin attached in the virion of hepatocyte cell surface receptor. Jadi, begitu dia virus tadi masuk, dia akan menempel pada hepatosit, permukaan sel hepatosit. Jadi nempel, kan ini hepatositnya, ini virusnya, dia akan nempel di sini. Ya, the particle are transported in the nucleus where DNA is converted into closed circular DNA that serve as template of pregenomic RNA. Jadi begitu dia nempel, ini nanti dia akan melepaskan isi selnya. Nah, kemudian di dalam sel hepatosit tadi dia akan berkembang biak. Di dalam sel hepatosit dia akan berkembang biak, memperbanyak diri. Setelah ini pecah, hepatositnya pecah, maka dia akan menyebar virusnya tadi. Menyebar, dan dia akan masuk ke dalam peredaran darah dan menyebar lagi ke seluruh tubuh. Nah, itulah yang terjadi. Nah, hepatitis B virus itself does not seem to be pathogenic to the cell. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan di awal, bahwa angka kematian dari hepatitis B itu dia tidak langsung menyerang atau mematikan secara langsung, itu nggak akan langsung mematikan seperti Ebola dan kawan-kawannya. Tetapi ada konsekuensi dari virus tadi yang menyebabkan kematian. Kalau tadi kan dia menyebabkan virus masuk, dia akan menyebabkan inflamasi. Setelah inflamasi dia akan berkembang menjadi sirosis menjadi HCC. Nah, kalau udah sirosis kadang juga bisa langsung menyebabkan kematian seperti itu. Nah, antigen non-specific inflammatory response triggered by T cell may be responsible for the most hepatic injury with progression to cirrhosis dan HCC. Nih, cirrhosis dan HCC itu termasuk salah satu komplikasi dari hepatitis B yang berbahaya kalau tidak mendapatkan penanganan dengan baik. Oke, next. Nah, MHC. The immune response include major histocompatibility complex. Nah, nanti bisa dibaca sendiri lah ya ini untuk penjelasan mengenai patofisiologinya. Nah, ini adalah berikutnya adalah sign dan symptom. Sign and symptom, sign and symptom itu biasanya easily fatigability, anxiety, anorexia, and malaise. Ascites, jaundice, visceral bleeding, hepatic encephalopathy can be manifest with liver decompensation. Jadi kalau misalkan dia tanda-tanda awal itu biasanya muncul yang ringan-ringan. Ya, misalkan dia menjadi anoreksia, nggak mau makan, ya, kemudian adanya kecemasan, kemudian dia juga gampang lelah, ya, itu nggak spesifik kan? Tanda dari gejalanya nggak spesifik sekali seperti itu. Kemudian juga adanya lemah. Kemudian setelah dia memasuk fase ikteri, itu barulah muncul gejalanya. Kuning, ya, kuningnya terjadi kekuningan seperti itu, trauma pada ikteri. Kalau yang kulitnya hitam dof seperti saya ini ya juga bisa muncul seperti itu. Kemudian visceral bleeding itu adalah salah satu komplikasi dari yang namanya sirosis. Jadi dia bisa muncul varises pada esofagus ini.
varises pada esofagus kan, esofagus dimulai dari sini sampai ke bawah lambung ya. Nah, itu dia bisa muncul varises-varises. Dan varises ini bisa pecah sewaktu-waktu. Kalau dia pecah, dia akan menyebabkan perdarahan yang masif. Kalau tidak ditangani dengan baik, maka bisa menyebabkan kematian. Itu adalah salah satu komplikasi dari sirosis tadi. Ya. Kemudian menariknya lagi di sini adalah hepatik ensefalopati. Pasien mengalami hepatik ensefalopati. Apa itu hepatik ensefalopati? Hepatik ensefalopati adalah suatu kondisi di mana dia melibatkan kondisi neuropsikiatri akibat terjadinya penumpukan amonia di dalam otak. Loh, kok bisa? Ya, karena memang namanya amonia itu seharusnya kan dia detoksifikasi di hati ya. Tetapi karena hatinya bermasalah, dia tidak bisa didetoksifikasi. Sehingga dia akan mudah untuk naik. Kalau misalkan sudah terlalu penuh amonia di dalam tubuhnya, dia akan naik ke atas, ke otak. Dia mudah sekali menembus sawar darah otak atau blood-brain barrier itu tadi. Kalau dia sudah menembus itu, dia akan menekan sistem syaraf pusat ini. Sehingga manifestasi yang mungkin terjadi adalah pasien mengalami somnolen. Somnolen, pasien ngaco, bengak-bengok dan lain sebagainya. Itu bisa aja terjadi akibat dari sirosis tadi, decompensated liver tadi. Itu bisa aja terjadi. Ya. Kemudian confusion dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya kalau pasien mengalami HE dan pasiennya bengak-bengok di rumah sakit, itu perawat aman, tenang. Berarti kondisinya bagus. Tetapi kalau pasiennya mengalami setelah melewati fase HE tadi, kemudian dia tenang, tidur, slow, itu perawat yang bengak-bengok, keluarganya tenang. Padahal itu dia melewati fase kritis. Bener ini kejadian. Saya juga pernah punya pengalaman sebelumnya. Ini kalau misalnya yang terkait dengan hepatik ensefalopati ini pernah punya pengalaman. Dulu waktu saya kuliah S2, kemudian praktek lapangan, ada salah satu pasien di Bangsal itu, dia diagnosanya ini tadi, sirosis hepatik dan lain sebagainya. Sebelum Jumatan, pasien itu masih bengak-bengok. Teriak-teriak, segitulah namanya pasien ya, bengak-bengok, teriak-teriak. Keluarganya bingung, bolak-balik dia ke ruang perawat, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa, dibilangin, ditenangin sama perawat dan lain sebagainya, itu ditenangin bahwa itu memang kondisinya memang seperti itu karena memang begini, udah dijelaskan dengan detail lah. Kemudian saya balik Jumatan mau ngambil rekam medik buat bikin swab gitu kan, saya sama teman-teman, kok sepi ya? Kok sepi ya? Kemudian ngomongin, Mbak, kok sepi toh Mbak? Kan sama mbak perawatnya, kok sepi toh Mbak? Iya ya, sepi ya. Makasih Mbak, kok. Waduh, langsung ingat pasien yang tadi bengak-bengok. Wah, begitu panik lah ya, segera ditangani atau gimana. Akhirnya ternyata pasiennya juga nggak tertolong. Seperti itu. Ya kan, seperti itu. Ini adalah cerita dari hepatik ensefalopati yang saya punyai. Kemudian kalau untuk physical examination itu bisa macam-macam ya, pemeriksaannya bisa menggunakan decreased bowel sound, kemudian abdominal GERD, detectable fluid wave dan lain sebagainya. Ya. Kemudian untuk tanda dan gejalanya ada, kalau untuk laboratori tesnya itu biasanya yang paling sering digunakan adalah ini, teman-teman. HBsAg. Kalau dia HBsAg-nya positif, berarti sudah bisa dipastikan bahwa dia mengalami infeksi dari hepatitis. Khususnya adalah hepatitis B. HBsAg. Bisa juga kita menggunakan ALT-AST ini tadi. ALT-AST itu kalau dia naik, ya, misalkan 3 sampai dengan 10 kali upper limit normal, itu baru dia dikatakan bermasalah. Saya lupa untuk SGPT-SGO itu berapa angkanya, tapi kalau anggaplah misalkan angkanya 10. Anggaplah angkanya 10 ya, kita anggap aja. Kalau dia naik, kalau dia misalkan pasien itu naik menjadi 13, itu belum bisa dikatakan dia mengalami hepatitis. Tetapi kalau dia naiknya dari 10, ini belum dikatakan hepatitis. Tetapi kalau dia naiknya dari 30 ke 50, itu sudah bisa dipastikan ada masalah pada livernya. Untuk masalahnya apa?
silahkan tanya ke dokter DPJP-nya, dokter penanggung jawab pasiennya. Apakah benar ini dia mengalami hepatitis atau bagaimana? Tanyakan aja. Karena ini bukan ranah kita. Ini ranahnya dokter. Untuk seperti itu. Ya, seperti itu. Kemudian ini adalah tesnya yang bisa digunakan untuk terapi HbSAg negatif, anti HbC dan seterusnya nanti bisa dibaca sendiri. Nah, kalau HbSAg-nya, kalau kita menarik itu misalkan seperti ini, kalau HbSAg-nya positif, anti HbC-nya positif, dan imunoglobulin anti HbC-nya positif juga, berarti itu pasien masih dalam kondisi akut. Tapi, kalau misalkan imunoglobulinnya itu sudah negatif, ya, IgM anti HbC-nya dia negatif, berarti dia sudah melewati fase akut, dan dia masuk ke dalam kondisi kronis. Ya, ini pemeriksaan ini yang bisa digunakan. Oke, next. Nah, berita buruknya adalah hepatitis B itu dia tidak bisa disembuhkan. Orang dengan infeksi hepatitis B itu dia tidak bisa disembuhkan. Cuma yang bisa kita lakukan adalah mencegah supaya tidak terjadi perburukan dan menyelamatkan livernya sebaik mungkin. Ya, rather the goal of therapy. Jadi tujuan dari terapi itu bukan untuk cure, bukan untuk menyembuhkan, tapi adalah increase the change of seroclearance. Jadi dia meningkatkan peluang untuk seroclearance. Jadi imunoserologinya itu bisa menjadi negatif. Ya, itu adalah tujuan terapinya. Bukan untuk dalam tanda kutip menyembuhkan hepatitisnya. Memang so far hepatitis B itu masih belum bisa disembuhkan. Next adalah prevent disease progression to cirrhosis and HCC. Jadi dia memperlambat, kalau misalnya ada terapi obat-obatan yang bisa digunakan, itu adalah untuk memperlambat progresivitas penyakit. Supaya apa? Supaya itu dia tidak masuk ke arah sirosis, bahkan masuk ke HCC. Karena kalau sudah masuk ke dua tahap ini, lebih berat lagi terapinya. Oke, next. Minimal future injury in patient with ongoing liver damage. Jadi meminimalkan kerusakan pada livernya itu tadi. Supaya livernya tidak jauh lebih parah kerusakannya. Ya usia rusak biarin aja rusak. Kalau bisa nanti, kalau liver kan termasuk salah satu organ yang bisa beregenerasi ya. Kalau dia bisa beregenerasi dengan baik itu akan lebih baik. Tetapi kita mencegah supaya liver ini yang misalkan sudah mengalami kerusakan itu tidak jauh lebih rusak. Itulah yang kita kerjakan, kita gunakan dengan terapi-terapi berupa terapi farmakologi maupun terapi non farmakologi. Oke, next. Next adalah non farmakologinya, ya. Kalau terapi non farmakologinya yang pertama adalah all chronic HBV patient solve consult and preventing disease transmission. Kalau dia sudah merupakan suatu pasien hepatitis B, maka jangan sampai orang ini menularkan ke orang-orang lainnya. Kita harus konseling pasiennya. Ya misalkan kalau dia hepatitis B, makannya ya pakai piring supaya gimana caranya supaya tidak menularkan ke orang-orang lainnya. Nah, sexual and household contact should be vaccinated. Jadi misalkan ada orang yang punya hepatitis B, pasangannya sebaiknya mendapatkan vaksinasi, ya, dan orang yang serumah dengannya, ya. To minimize future liver damage, all chronic HBV patients should avoid alcohol and immunize against HBV. Sebaiknya supaya tidak ada kerusakan lebih parah, maka jangan minum alkohol. Kalau minum air masih boleh. Ya, minumnya di sini adalah alkohol, khususnya adalah alkohol. Karena alkohol itu dia akan merusak liver lebih jauh. Ya, karena liver itu kan dia fungsinya kalau sama alkohol ya. Si liver itu dia akan menetralisir alkohol. Etanol yang dikonsumsi itu akan dirubah menjadi suatu senyawa namanya aldehid. Nah, metabolisme dari aldehid itu tadi dia akan menggunakan suatu enzimatik. Jadi dia dirubah lagi menjadi suatu yang tidak lebih toksik, itu dengan suatu enzim namanya glutathione. Ya, glutathione ini jumlahnya di dalam tubuh itu terbatas. Kalau misalkan orang yang minum tadi, ya, dia bisa menghasilkan 10 aldehid, dan di dalam tubuhnya itu dia menghasil glutathione-nya itu ada 10 glutathione, ini masih aman.
Tetapi kalau aldehid yang masuk itu ada 100 dan glutationnya ini 10, berarti yang 90 kemana? Iya kan? Lari-lari kemana nih yang 90 ini? Yang 90 itu dia akan lari-lari merusak liver. Dia menjadi sangat reaktif. Lari-lari dia merusak liver pada akhirnya. Nah, inilah yang terjadi sehingga dia harus apa istilahnya menghindarilah mengkonsumsi alkohol. Karena kalau enggak resikonya jauh lebih besar. Seperti itu. Oke, ini adalah untuk terapi untuk terapi farmakologinya. Kita lihat dari HbA1c-nya. Kalau positif ALT level lebih misalnya kurang dari 2 upper limit normal, consider biopsi. Kalau lebih dari 2 kali, observasi 3 sampai dengan 6 bulan untuk melihat apakah ada HbA1c-nya itu hilang dengan spontannya. Kemudian yang kedua yang bisa dilakukan, kita bisa mempertimbangkan untuk biopsi. Ya, swab kan nggak apa-apa kalau namanya swab, nanti sebagai seorang farmasi kita bikin swab ya. Plannya apa ya, misalkan disarankan untuk biopsi. Ya mungkin enggak, kalau misalkan dilihat sama dokter dan dokternya ACC kan oke-oke aja. Seperti itu. Kemudian, kalau lebih dari ALT-nya itu positif ALT level lebih dari 2 kali upper limit normal, baru bisa digunakan obat-obatan. Obatnya berupa apa? Ingat sekali lagi di sini obatnya bukan untuk menyembuhkan hepatitisnya tadi, tetapi adalah dia merawat supaya liver tadi tidak jauh lebih rusak dan juga dia menurunkan viral load-nya, angka virusnya tadi bisa dikurangi. Bisa apa yang kita gunakan? Yang pertama kita bisa menggunakan obat namanya entecavir. Ini obat yang rada-rada ini namanya. Ya. Kemudian ada namanya tenofovir. Atau kita bisa menggunakan namanya interferon alfa. Ya, bisa seperti itu. Atau kalau pasien ternyata itu dia mengalami atau mempunyai kontraindikasi atau dia mengalami alergi, kita bisa mempertimbangkan alternatifnya. Alternatifnya bisa pakai adefovir, lamivudin, sama telbifudin. Ya mungkin kalau ada yang di sini pernah tahu obat-obat ini, ya ini adalah obat-obat yang biasa digunakan untuk mengatasi HIV/AIDS. Beberapa memang digunakan untuk itu. Seperti zidofudin, lamivudin itu bisa digunakan untuk mengatasi AIDS. Oke, kemudian kalau ALT levelnya itu kurang dari ULN upper limit normal dan HbV-nya DNA kurang dari 2000, nah ini yang bisa dilakukan. Kemudian kalau ALT levelnya itu dia lebih dari 2 kali upper limit normal, itu yang bisa digunakan. Jadi so far obat-obat yang bisa digunakan untuk treatment dari hepatitis B itu adalah itu tadi, ada entecavir, tenofovir, sama interferon. Kalau interferon ini nggak tahu saya di Indonesia masuk apa enggak. Ya interferon alfa ini. Kalaupun ada mungkin harganya agak lumayan. Tetapi kalau zidofudin, ya. Kalau lamivudin, kemudian entecavir saya tahu ada. Kalau yang interferon ini saya masih belum tahu apakah ada atau enggak yang di rumah sakit di Indonesia. Oke, kita masuk ke dalam interferon. Interferon alfa, ya. Interferon alfa 2B itu adalah suatu terapi yang menjadikan was the first approved therapy for treatment HBV and improve long-term outcome and survival. Jadi interferon alfa 2B itu adalah suatu obat yang bisa digunakan untuk mentreatment pasien dengan hepatitis B tadi, dan dia akan memperpanjang, dalam tanda kutip ya, memperpanjang angka harapan hidup pasiennya. Ya bukan mendahului nasib, ya tetapi kan kita berusaha ya. Kita berusaha, yang namanya umur kita nggak ada yang tahu ya. Ya siapa tahu ya, nanti kalau saya dari sini kemudian pulang-pulang tiba-tiba ke makan pentol, kemudian kelolotan pentol, kemudian akhirnya dipanggil malaikat, kan bisa aja terjadi. Ya. Tapi ya ini kalau pasien secara medis dan secara hasil penelitian, interferon itu dia bisa meningkatkan survival rate-nya dari pasien tersebut. Ya, kemudian acting as a host cytokine, and it has antiviral proliferative and immunomodulatory effect in chronic HBV. Nah, sekali lagi, interferon itu dia bisa memiliki efek sebagai antiviral. Fungsinya buat apa? Dia akan membunuh virus-virus hepatitis tadi. Dibunuh si hepatitisnya tadi, antiviralnya tadi. Kemudian dia juga punya efek antiproliferasi. Apa di sini antiproliferasi maksudnya? Dia akan menghambat replikasi dari
virus. Dan yang terakhir yang baik adalah dia akan memiliki efek sebagai imunomodulatori. Jadi yang namanya imunomodulatori itu bukan atau dia berbeda dengan imunostimulan. Ya, ada yang namanya imunostimulan. Ada yang namanya imunomodulatori. Ada lagi yang namanya imunosupresan. Notifikasi. Nah, imunostimulan dan imunomodulator itu dia tidak sama, teman-teman. Dia bukan suatu terminologi yang sama, karena namanya aja sudah berbeda, imunostimulan dan imunomodulatori. Nah, bedanya di mana sih antara imunostimulan dan imunomodulatori? Kalau yang namanya imunostimulan, ya. Nah, yang namanya imunostimulan, dia akan meningkatkan sistem imun. Oke. Kemudian kalau imunosupresan, dia akan menurunkan sistem imun. Loh, kok ada Pak obat imunosupresan? Ada. Imunosupresan itu adalah obat-obatan yang bisa digunakan untuk menekan sistem imun yang berlebihan di dalam tubuh. Misalkan pada kasus-kasus berupa penyakit autoimun, ini yang digunakan. Atau digunakan pada pasien yang menjalani transplantasi. Supaya apa? Supaya organ yang tadi dicangkokkan tadi, dia tidak ditolak oleh sel tubuh yang pasiennya. Jika kalau tidak terjadi penolakan, kan organ masih bisa berjalan sebagaimana mestinya. Nah, yang menarik adalah imunomodulatori ini. Jadi kalau misalkan imun kita lagi turun, imun lagi turun, ya, maka imunomodulatori itu dia akan meningkatkan sistem imun. Imun lagi turun, sistem imun itu akan dinaikkan. Begitu juga sebaliknya. Pada saat sistem imun itu lagi naik, maka yang terjadi adalah sistem imunnya yang diturunkan. Itu adalah fungsi dari imunomodulatori. Dia akan memodulasi atau mengatur. Ya. Kemudian saya nggak tahu ini interferon alfa di Indonesia masih ada atau enggak ya. Mungkin kalau yang di rumah sakit yang di bagian pengadaan, mungkin kalau ada informasi saya juga bisa dikasih tahu ada nggak ini di Indonesia. Di apa namanya? Kalau pengadaan itu biasanya dari bukan. Katalog misalkan ada apa enggak, ini kalau ada misalkan saya dikasih tahu ya, saya belum tahu, nyari belum ketemu datanya. Nah, treatment of minimum itu adalah secara 12 bulan, injeksi selama 12 bulan ya, diinjeksi selama 12 bulan associated with a greater sustained virologic response rate than treatment for 4 sampai dengan 6 bulan. Nah, seroconversion can occur during or after therapy is complete. Jadi seroconversionnya, misalkan tadi adalah HBsAg-nya itu bisa negatif selama atau setelah terapi 12 bulan tadi. Selama 12 bulan atau dia sebelum 12 bulan sudah bisa negatif hasilnya. Ya, an extended treatment duration of 24 bulan may benefit the difficult to treat HBeAg negatif pasien. Jadi kalau untuk HBeAg negatif pasien itu bisa dilanjut sampai dengan 24 bulan. Kalau untuk harganya, itu tadi saya belum tahu harganya berapa. Kalau misalkan belum ada di Indonesia, ya mungkin nanti kalau ada yang mau memasukkan atau dimasukkan ke dalam katalog juga boleh. Kalau harganya sesuai dan efektivitasnya juga bagus.
Berikutnya, interferon. Interferon is an additional benefit of interferon-based therapy is responsive patient, is reduction cirrhosis, HCC, and death. Jadi dia bisa menurunkan angka kejadian cirrhosis, HCC, dan kematiannya, sehingga bisa memperpanjang usia pasiennya. Tetapi yang namanya injeksi interferon itu, dia tidak serta-merta memiliki bebas dari efek samping. Nah, efek samping yang mungkin terjadi diantaranya adalah ini, misalkan fatigue, fever, headache, nausea, anoreksia, dan lain sebagainya. Yang rada perlu menjadi perhatian itu yang di sini, yang berkaitan dengan apa namanya, dengan sistem saraf, dengan kejiwaan. Bisa dia menyebabkan insomnia, bisa, ya. Kemudian juga bisa menyebabkan depression, mungkin juga. Kemudian dia juga bisa menyebabkan anxiety atau kecemasan. Nah, ini data ini muncul dari mana? Dari penelitian. Nggak mungkin ini data ujuk-ujuk, aku milih misalkan produsen interferonnya, tak tulis nausea aja, tak tulis fever aja, enggak seperti itu. Ini adalah efek samping yang dilaporkan dan itu menjadi dasar dari pembuatan leaflet dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ada alopecia. Apa itu alopecia? Alopecia itu adalah kerontokan rambut. Kemudian ada juga injection site reaction. Misalkan kalau apa namanya, injeksi pasca suntikan itu. Ini yang bisa mungkin. Nah, berikutnya ada namanya lamivudin. Lamivudin ternyata memang bisa digunakan untuk pengobatan hepatitis B. Ya, treatmentnya dari hepatitis B. Lamivudin, a nucleoside analog and has antiviral activity against HIV dan HBV. In both HBeAg positif dan negatif, lamivudin menunjukkan profound viral suppression. Jadi dia bisa menekan jumlah virusnya supaya tidak berkembang biak terlalu banyak, ya. Nah, untuk lamivudin itu dengan dosis adalah 100 mg 1 kali sehari pada dewasa. The optimal duration of treatment is unknown. Sayangnya, kita sudah ada nih terapinya. Oke, pakai lamivudin 100 mg 1 kali sehari. Tetapi durasi berapa lama dari lamivudin itu untuk digunakan sebagai terapi itu masih belum tahu so far. Kalau interferon kan tadi antara sampai dengan 12 bulan ya. Kalau ini lamivudin masih belum tahu penelitiannya berapa, belum tahu durasi efektifnya berapa. Kemudian HbDNA serum level are undetectable in 90% of lamivudin treated patient after 4 weeks. Jadi DNA dari hepatitis B tadi itu dia tidak terdeteksi setelah 4 minggu penggunaan lamivudin. Nah, normalization of ALT level, alanin transferase tadi terjadi secara bertahap lebih dari 3 sampai dengan 6 bulan pada kebanyakan pasien. Jadi AST-ALT-nya dia kembali ke angka akan turun dia. AST-ALT-nya akan turun secara bertahap antara 3 sampai dengan 6 bulan. Seperti itu. Tapi untuk durasi pengobatannya selama berapa lama itu masih belum tahu. Oke. Berikutnya, the advantage of lamivudin based on therapy include its safety profile and patient tolerability and convenience of an oral tablet. Jadi lamivudin itu termasuk obat yang safety profile-nya atau profil keamanannya lumayan baik, cukup baik, dan dapat ditoleransi oleh pasien. Selain dari penggunaannya berupa obat tablet per oral yang digunakan secara per oral. Kalau interferon tadi, dia kan nggak mungkin digunakan sendiri oleh pasien kan, karena dia berupa injeksi seperti itu. Nah, kemudian lamivudin can safely be used in immunosuppressive patient and cirrhosis hepatic. Patient can be maintained long-term viral suppression, have reduced and possibly reverse cirrhotic change. However, lamivudin therapy is not without problem. Jadi, penggunaan lamivudin itu bisa digunakan dalam jangka panjang dan ada kemungkinan membalikkan proses cirrhosis tadi. Ya, sekali lagi ingat, hati adalah salah satu organ yang dia dalam tanda kutip bisa beregenerasi. Ya, kalau misalkan liver dipotong, dia bisa dalam tanda kutip tumbuh. Seperti itu, ya. Nah, ini bisa dengan menggunakan lamivudin itu dia bisa membalikkan proses cirrhosis yang terjadi tadi. Nah, tetapi masalahnya adalah ini, there's no clear duration of treatment. Sekali lagi, durasi treatmentnya berapa lama masih belum clear. Dari penelitian-penelitian yang ada itu masih belum clear, belum jelas berapa lama durasi treatmentnya, ya. Dan HbA negative patient have a less than 20 viral suppression rate after 12 months of therapy. Nah, kalau pasien dengan tipe HbEAg negatif
itu dia viral suppression-nya itu kurang dari 20%. Misalkan di awal terapi ada virusnya 100. Setelah 12 bulan pengobatan, virusnya itu nggak kurang dari tidak berkurang sebanyak 20%. Jadi mungkin masih di antara 80 sampai dengan 85 itu masih seperti itu. Jadi penurunannya nggak sampai 20% angka virusnya. Ya. Kemudian, relapse and resistance is associated with a reversion of histological benefit. Bisa terjadi relapse, kekambuhan, walaupun pasiennya menggunakan lamivudin. Dan juga bisa terjadi resistensi. Pasiennya resisten, nggak bisa menggunakan lamivudin. Tetap angka viralnya itu kalau dicek mungkin masih nggak akan turun-turun lebih jauh. Bahkan bisa naik lagi. Itu yang kemungkinan dari penggunaan lamivudin. Kemudian, the prognosis is poor for the most patient who develop resistance. Dan kalau sudah terjadi resistensi, mau pakai lamivudin pun prognosisnya jelek. Seperti itu. Untuk lamivudin. Oke, next. Ada namanya berikutnya ada yang namanya adefovir. Ya, adefovir di Indonesia ada. Tahunya dari mana, Pak? Itu gambarnya. Yang logo warna merah itu kayaknya memang punya Indonesia tok. Di luar negeri kayaknya nggak ada. Kayaknya di Belanda juga nggak ada deh. Kayaknya lo ya. Saya belum pernah ke Belanda sih. Ya, adefovir is an acyclic nucleotide analog of adenosine monophosphate. The drug acts by inhibiting hepatitis B virus DNA polymerase. Jadi dia akan menghambat polimerase dari DNA-nya, DNA hepatitis B, dihambat polimerase. Nah, kemudian untuk dosisnya itu adalah 10 mg 1 kali sehari selama 1 tahun. 1 tahun. Kalau ini kayaknya harganya masih mahal ya. Tadi saya nyari generiknya masih belum ada. Kalau untuk adefovir itu yang ada cuma mereknya ini Hepcera ini tadi. Ya. Pada 24 minggu terapi is effective in improving histological finding. Maksudnya bagaimana? Setelah 48 minggu penggunaan adefovir ini, maka kalau dia dibiopsi lagi itu ada perbaikan dari histologinya. Ada muncul perbaikan histologinya setelah 48 minggu penggunaan obat. Itu 48 minggu itu berapa lama? 48 bagi 4 setelah 1 tahun. Setelah 1 tahun baru ada perbaikan. Kemudian setelah penggunaan adefovir itu dia juga akan menurunkan serum HBV DNA, kemudian juga menurunkan ALT dan meningkatkan HBE seroconversion in both HBeAg negatif dan HBeAg positif. Sehingga ini adefovir itu bisa menjadikan drug of choice atau pilihan kalau misalkan si lamivudin tadi sudah nggak efektif. Oke. Further suppression of HBV DNA and ALT level itu bisa long term terapi untuk sampai dengan 5 tahun itu akan jauh lebih memperbaiki kondisinya. HBeAg negatif pasien treated with 48 minggu and benefit of therapy were lost within 4 weeks stopping adefovir. Jadi terapinya itu jangan di stop tengah jalan, karena kalau dia di stop tengah jalan selama 4 minggu aja, dia akan kehilangan manfaat dari terapinya tadi. Ya, tetapi obat ini adefovir itu dia juga bisa menimbulkan suatu masalah, yaitu dia akan bisa meningkatkan kreatinin serumnya. Ya, kalau dia digunakan pada dosis 30 mg per hari atau kurang. Itu dia bisa meningkatkan kreatinin serumnya. Padahal kita ketahui kreatinin serum itu adalah parameter untuk fungsi ginjal. Ya. Kemudian next adefovir, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, berikutnya ini obat yang namanya agak-agak entecavir. Ya, entecavir itu ada di Indonesia, ada generiknya, yaitu pabriknya sudah terpampang nyata. Nah, drug itu didosiskan berapa? 0,5 mg per hari, ya, with a treatment naive or non lamivudin resistant infection and at 1 mg in daily in lamivudin refractory patient. Jadi kalau misalkan pasiennya pakai lamivudin, kemudian dia mengalami refractory atau relapse, maka pilihannya bisa menggunakan entecavir ini. Ya. Dalam 48 minggu comparing to lamivudin, entecavir result significant higher rates of histopathology improvement. Jadi setelah 48 minggu dibandingkan antara lamivudin sama si entecavir ini tadi, entecavir lebih juara.
Dalam apa? Dalam hal histologi improvement, perbaikan histologinya. Jadi kalau di biopsi itu jadi lebih baiklah, tidak ada fibros yang muncul. Jaringan-jaringan parut yang muncul itu sudah berkurangnya lebih baik dibandingkan dengan lamivudin. Kemudian dia juga akan menurunkan DNA hepatitis B tadi, hepatitis B virusnya, sampai ke arah undetectability. Kemudian dalam 48 minggu dia juga akan menurunkan dari ALT-nya tadi, alanin transferasinya, SGPT, SGPT itu akan turun jauh. Tetapi nggak tahu nih harganya berapa, murah apa enggak, saya kurang tahu. Ya, nanti bisa dicari sendiri. Ya mungkin kalau ada yang punya akses ke e-katalog ya lihat-lihat ini harganya berapa, bisa juga. Oke, berikutnya seperti itu. Jadi, however, treatment response in lamivudine resistant patient is lower overall and entecavir resistant mutant can develop during the course of treatment. Jadi bisa juga dia mengalami resistensi akibat penggunaan obat ini pasiennya. Next, entecavir ini. Nah, berikutnya adalah telbuvidin, ya. Telbuvidin is HBV specific nucleoside analog. Dia akan menghambat sintesis DNA dari hepatitis B virus tadi, ya. Dibandingkan dengan lamivudin, ya, telbivudin is a more potent suppressor HBV DNA with a greater median HBV log reduction and more patient achieving undetectable viral load. Jadi dia yang lebih bagus daripada lamivudin. Apa? Telbivudin ini. Kemudian nah, ini nanti bisa dibaca sendiri. Telbivudin selects for YMMD mutation during 2 tahun. Compare with lamivudin, resistant increase. Nah, tetapi menariknya adalah di sini. Telbivudin itu memiliki kemungkinan untuk menyebabkan resistensi dari obat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan lamivudin. Ya. Lamivudin comparison lamivudin resistant increase from 11 sampai dengan 39 HPA positif dan 10,7 sampai dengan 25 ini HPA negatif. Jadi memang kalau dia tidak digunakan dengan hati-hati, dengan baik, dengan seksama, itu bisa memunculkan namanya resistensi. Seperti itu. Telbivudin. Nah, berikutnya adalah tenofovir. Ya, tenofovir itu juga obat yang kemarin itu sempat rame, ya, tenofovir, entecavir. Nah, ini masih satu keluargaan ini. Ya. Tenofovir is a nucleotide bla bla bla. It's available as a single agent oral or combination therapy with emtricitabine. Tapi kalau di Indonesia cuma intro yang ada, tenofovir tok. Tenofovir is similar to adefovir but without the nephrotoxicity seen with adefovir. Permitting adult dosis 300 mg versus 10 mg adefovir. Jadi kalau dengan dosis yang ekuivalen 300 mg tenofovir dibandingkan dengan 10 mg adefovir, itu dia tidak lebih nefrotoksik. Jadi dia bisa digunakan. Relatif lebih aman pada orang-orang yang punya masalah ginjal. Seperti itu. Tenofovir. Nah, ini menarik lagi. Jadi, in lamivudine resistant chronic hepatitis B, tenofovir showed an earlier and greater suppression of HBV DNA than adefovir. Jadi, kalau ada pasien yang mengalami resistensi terhadap lamivudine, maka bisa dihantam pakai tenofovir atau pakai adefovir. Tetapi mana yang paling bagus? Nah, tenofovir itu lebih bagus untuk pada pasien yang mengalami resistensi lamivudine dibandingkan dengan adefovir seperti itu. Tetapi datanya masih terbatas yang berkaitan dengan resistensi tadi. Resistensi
tenofovir itu sangat terbatas datanya, sehingga kita harus hati-hati penggunaan tenofovir ini, jangan digunakan secara ugal-ugalan, karena bisa aja muncul yang namanya resistensi tadi. Ya, tenofovir can overcome adifovir treatment failure, but adifovir mutant persist, such as cross resistant. Jadi kalau ada pasien yang sudah resisten terhadap adifovir, maka kita harus hati-hati, bisa jadi terjadi cross mutasi, mutasi silang. Jadi harus hati-hati lah seperti itu. Tenofovir ini bisa dibaca sendiri. Nah, berikutnya adalah vaksinasi. Ya, jadi hepatitis B itu ada vaksinnya, sehingga kita bisa gunakan untuk terapi pencegahan. Jadi yang namanya vaksinasi itu bukan terapi yang untuk melindungi kita 100% dari terpapar, enggak. Jadi dia bisa melindungi kita, setidaknya kalau kita tersenggol, dia tidak akan mengalami kejadian yang lebih parah. Ya, logikanya seperti orang naik motor pakai helm lah ya. Apakah orang naik motor pakai helm itu bisa melindungi dari kecelakaan? Enggak. Tetapi kalau misalkan terjadi kecelakaan tidak akan fatal. Ya. Ini HBsAg HBsAg lagi. Vaksinasi. Nah, ini adalah rekomendasinya. Rekomendasinya untuk hepatitis B itu digunakan pada anak-anak, infants, adolescent including all previously unvaccinated children. Jadi kalau misalkan dulunya belum pernah divaksinasi, boleh vaksinasi hepatitis B, ya. Kemudian all vaccinated, unvaccinated adult at a risk for infection dan lain sebagainya. Ya, ini bisa dibaca sendiri. Nah, kemudian ini adalah untuk dewasa ya. Untuk dewasa itu dia bisa digunakan sampai dengan 3 dosis. Ya, 3 dosis, misalkan age. Nah, kalau untuk anak-anak itu bisa disarankan penggunaannya adalah pada yang atas sendiri itu. Ini adalah yang baru. Itu pada anak yang barusan lahir langsung biasanya sama bidan atau dokternya langsung divaksinasi. Kemudian pada bulan kedua, ketiga, keempat, itu adalah dosis untuk hepatitis B. Ya, di situ ada juga hepatitis A. Nanti bisa hepatitis A itu 2 dosis. Kalau yang A, ya hepatitis A ini sudah ada vaksinasinya ya. Hepatitis A itu dia pada usia 12 sampai dengan 24 bulan. Jadi antara setelah 1 tahun sampai dengan 2 tahun menuju ke 2 tahun dia bisa vaksinasi. Ya, nanti kalau yang Mahmud ini, Mahmuda sama Pahmud, ya, ini juga harus aware kayak begini-begini nih, harus juga aware. Ya memang sih kayaknya kalau punya anak anaknya baru lahir 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu kayaknya bolak-balik ya ke dokter seperti itu. Saya juga merasakan. Delok-delok dokter. Tapi ya ini adalah salah satu bentuk ikhtiar kita, usaha kita supaya anak-anak kita juga jauh lebih sehat. Nah, berikutnya ini adalah hepatitis C. Kita cepat aja ya hepatitis C-nya ya. Hepatitis C langsung aja ke terapinya. Nah, ini treatmentnya. Treatmentnya, the primary goal of therapy to eradicated HCV infection, resolving of infection prevent and development of chronic HCV infection, sequelae including death. Jadi yang hepatitis C itu tadi termasuk yang jarang dibandingkan dengan A sama B, tetapi juga lumayan berbahaya. Even patient who are unable to vaccine cure may be histologically improved with therapy. Treatment of HCV necessary because 85% of acutely infected patient develop chronic infection and are risk untuk pasien-pasien mengarah pada cirrhosis, SLD, dan HCC. Non farmakologinya nanti dibaca sendiri. Kalau untuk terapinya ini, nah kita bisa menggunakan progression of current treatment of chronic HCV patient is combination therapy once weekly injection of PGE interferon and daily dose of ribavirin. Ya, jadi kalau untuk pasien